Selamat pagi sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Anece Sidabutar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Esra Kampung Tua Tiang Wangkang, Batam. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk melihat hari yang baru, untuk kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Karena itu, sebelum kami memulai setiap kegiatan kami pada hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi iman kami dan pandu bagi jalan kami, sehingga hidup kami selalu berkenan bagimu ya Tuhan. Karena itu berfirmanlah kepada kami dengan tuntunan Roh Kudus, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Daniel 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Daniel 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan, Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Dalam keadaan mabuk anggur, Belsasyar menitahkan orang membawa peralatan emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum darinya. Kemudian dibawalah peralatan emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum darinya. Mereka minum anggur dan memuji ilah-ilah dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada plester dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat tangan yang sedang menulis itu. Muka raja pun menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para tukang jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Raja berkata kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan kepadaku maknanya, padanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, pada lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor 3. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu Raja Belsasyar merasa sangat cemas dan mukanya menjadi pucat. Para pembesarnya juga kebingungan. Karena itu, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, permaisuri masuk ke dalam ruang perjamuan dan berkata, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah mukamu menjadi pucat. Sebab di kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh ilah-ilah yang kudus. Pada zaman ayah tuanku, orang itu dikenal memiliki kecerahan, akal budi, dan hikmat, seperti hikmat ilah-ilah. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku, menjadi kepala para ahli ilmu gaib, tukang jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena roh yang luar biasa, pengetahuan, dan akal budi untuk menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menyelesaikan masalah terhadap pada orang itu. Dia itu Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan dia
dan ia akan memberitahukan maknanya. Daniel pun dibawa menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku, dari tanah Yehuda? Aku telah mendengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh ilah-ilah, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para tukang jampi itu, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup menjelaskan makna perkataan itu. Namun telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna mimpi dan dapat menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan di kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor ketiga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Raja Belsasyar, Raja Babel, yang mengadakan perjamuan besar bagi 1000 pembesarnya. Di sela-sela kemeriahan perjamuan besar yang digelarnya, dan raja dalam kemabukan anggur, ia memerintahkan orang untuk mengambil perkakas emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari Yerusalem. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Belsasyar menggunakan perkakas dari emas dan perak yang biasanya dipakai dalam bait suci untuk kegiatan peribadahan kepada Tuhan. Dan ini dipakai untuk minum anggur bersama tamu, istri-istri, serta selirnya. Bahkan jamuan itu ditunjukkan untuk menyembah dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga besi, kayu, dan batu. Ini adalah sebuah tindakan untuk menghujat Tuhan. Sahabat GPIB, apa yang terjadi setelahnya? Tiba-tiba ia dikagetkan. Muncul jari-jari tangan manusia yang menulis pada dinding istana. Raja menjadi sangat ketakutan. Wajahnya pucat, lututnya bergetar. Pancaran kebanggaan, kesombongan, dan keceriaan dari Belsasyar dalam pesta itu kini berubah menjadi kepanikan. Lalu ia memanggil orang-orang berilmu, ahli sihir, dan ahli nujum untuk menafsirkan tulisan itu. Namun tidak ada satupun yang sanggup menafsirkan tulisan itu. Hal itu membuat raja sangat cemas dan semua orang kebingungan. Kemudian permaisuri masuk dan mengingatkan raja tentang Daniel, seorang yang penuh roh para dewa yang kudus dan memiliki hikmat, pengertian, serta kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan menyelesaikan persoalan. Maka raja memanggil Daniel dan berjanji akan memberikan hadiah besar jika ia dapat menafsirkan tulisan itu. Memang pada akhirnya Daniel mampu menafsirkan tulisan itu yang menyampaikan pesan bahwa penghakiman dan penghukuman terjadi pada Belsasyar secara menyeluruh. Mulai dari pribadinya, jabatannya yang dihitung dan telah diakhiri, dan wilayah kekuasaannya yang dipecah dan diberikan kepada pihak lain. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu menjadi tinggi hati atau sombong. Yang pertama kekayaan, yang kedua ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah kedudukan. Namun ingatlah
itu semua terbatas dan dapat menjadikan manusia jatuh apabila kita tidak meminta hikmat Tuhan untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Ketiga hal itu juga dapat membuat kita untuk berbuat semena-mena, karena kita merasa memiliki segalanya dan bahkan dapat merendahkan orang lain. Tetapi ingatlah bahwa berbuat semena-mena, merendahkan orang lain, menjadi sombong, Tuhan tidak berkenan di atasnya. Karena Tuhan tidak mau kita berbuat semena-mena, menjatuhkan orang lain, dan dapat juga merugikan sesama kita. Dapat merendahkan sesama kita, karena mereka juga dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB, mintalah selalu hikmat Tuhan. Melalui doa dan perenungan akan firman Allah setiap harinya. Sehingga kita juga dapat selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan apa yang kita miliki hari ini, kekayaan atau ilmu pengetahuan ataupun kedudukan, kita tidak menggunakannya dengan semena-mena, tetapi dapat membebaskan sesama, dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, mengambil setiap keputusan dalam berbagai hal, walaupun di tengah-tengah pergumulan dan tantangan. Keputusan itu pasti akan membawa berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, dalam situasi yang membingungkan, dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, tantangan, gumul juang kita, Allah mampu memberikan pengertian kepada orang yang hidup dekat dengannya. Karena memang hikmat Tuhan itu tidak tertandingi. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya dapat melakukan firman Tuhan itu dalam setiap aktivitas kerja layan kami hari ini. Sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dengan segala tantangan, pergumulan, dan perjuangan yang kami alami saat ini, kiranya Engkau selalu menyertai kami. Anugerahkanlah kesehatan bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Demikianlah morning call kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.